Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala jami'in ni'am wa jatama alaina fi hadzal makan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram. Wa ba'du. Subhanallah, Pak Dewa bisa datang ke rumah ini, tapi ya mohon maaf juga saya tidak ditemui di rumah karena ada sedikit obrolan ya. Jadi terpaksa saya bawa ke samping rumah ini. Tempatnya kurang representatif, tempatnya di alas, banyak rumput dan lain sebagainya. Untung-untung saja gak ada ular ini. Baik, kalau tadi obrolan lepas Pak Dewa menanyakan tentang NU ya, perkembangan NU dan sejarah NU, sejak kapan NU masuk ke Buleleng. Ya, kita telusuri dulu sejarah yang lebih Pak Dewa ya, yang lebih besar dulu. Tanpa ada Muslim tidak akan ada NU, karena Muslim memang diperuntukkan untuk NU, kan begitu ya. NU diperuntukkan untuk saudara kita Muslim, kan begitu. Setelah saya berbicara dengan Puri, di situ ada sesepuh Pak Agung. Lah ini beliau menyampaikan bahwa Islam di Buleleng ini masuk dari Mataram, yaitu sejak tahun 1626. Jadi kalau berbicara Islam 1626 itu cukup lama ya. Dan lagi tidak bisa dikatakan Islam itu baru pendatang. Islam juga yang membangun Buleleng. Islam yang membangun Buleleng, karena kedatangan Islam ke Buleleng ini atas, kalau menurut cerita beliau, atas kemenangan Raja pertama Buleleng, Panji Sakti, yaitu menjajah Belambangan, karena Belambangan itu sebuah ajang untuk mengadu kekuatan para raja. Siapa yang menang, ternyata dari Buleleng memenangkan Raja Belambangan itu. Nah, setelah dimenangkan oleh Buleleng, maka Mataram mendengar bahwa Buleleng adalah kerajaan yang kuat. Kerajaan Mataram datang ke Belambangan, lantas dinigo untuk diminta kembali wilayah Belambangan ke dalam pangkuan kerajaan Mataram. Maka dari itu Pak Dewa ya, setelah berada di pangkuan Mataram, kompensasinya apa? Akhirnya diberikanlah tentara sekaligus gajah dari Mataram dan pawangnya, yang mana tentara ini menjadi sebuah kekuatan yang ada di Buleleng. Sehingga dari kekuatan ini dibagi-bagi sampai Pagayaman. Pagayaman menjadi benteng dari Mengwi menurut beliau, karena di situ sehingga timbul nama Pagayaman itu, kan ada pohon gatep sebagai benteng. Kalau orang Jawa menyebut pohon gayam. Nah, seiring perjalanan itu Islam sudah berkembang di Buleleng. Maka pada tahun 57 Jam'iyah Nahdlatul Ulama masuk ke Buleleng. 1957 Pak Dewa, NU masuk di Buleleng. Nah, setelah berkembangnya, pada waktu itu pengurus pertama Pak Hadori namanya, sehabis itu Bapak Zainuddin, sehabis itu Bapak Rahman, Bapak Haji, ya, terus mengganti. Pada tahun 2010 saya menjabat selaku Ketua NU Kabupaten Buleleng. Dari tahun 57 itu perkembangan terus meningkat. Pesatnya peningkatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah di tahun 2010 Pak Dewa, karena di situ sudah mulai banyak generasi muda. Generasi muda ini yang sudah dengan titel
S2, ada juga yang titel S1, SS3 ya, sehingga mempunyai wawasan dan pemikiran yang luar biasa untuk mengonsep bagaimana NU bisa lebih maju dan NU bisa lebih mempunyai wawasan yang lebih luas lagi. Maka dari itu terbentuklah badan otonom yang awalnya badan otonom ini tidak begitu signifikan maju. Di situ dibantu kesemuanya badan otonom muslimat yang bergerak di ibu-ibu, dan itu majunya luar biasa. Pada waktu itu yang menjadi ketua adalah Bu Sitina, sarjana agama. Di GP Ansornya di situ ada Mas Hidayat, sekretarisnya Pak Sahlan. Ini Pak Sahlan ini multi talenta, orangnya luar biasa, konsep-konsep surat menyurat luar biasa, sehingga pada tahun itu Banser yang awalnya tidak ada Banser bisa mencetak dalam satu periode itu 250 Banser. Ini perkembangan yang luar biasa Pak Dira, perkembangan yang luar biasa. Maka dari itulah terus NU berkembang. Di bidang fatayat juga begitu, gerakan-gerakan fatayat sampai ada fatayat mendapatkan bantuan mesin jahit. Tuh, dari pemerintah dapat perhatian itu. Gerakan-gerakan NU selanjutnya sampai NU juga mendirikan koperasi di Grogak. Sampai juga di Grogak bisa membangun gedung. Sampai juga di At-Taufik bisa mengupayakan sekolah NU yang awalnya sekolah terkumuh ini ya, sebelumnya sekolah terkumuh, tapi alhamdulillah di kepengurusan 2010-2015 itu sekolahan NU menjadi luar biasa, dapat bantuan dari pusat 7,8 M, sehingga sekolahan itu menjadi lantai 3, dan pada saat peresmian menjadi lembaga pendidikan atau tempat pendidikan yang sangat luar biasa, terindah dan termegah. Mudah-mudahan ini terus bisa dikembangkan dengan kepengurusan yang baru. Namun setelah 2015 saya bergeser, tidak lagi hanya menjadi mustasyar Dewan Penasehat di NU, karena saya menerima amanat yang lebih berat lagi, yaitu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama ini sebetulnya lahir pada tahun 1952 dulu, karena banyak guru-guru tidak ada wadah, maka para pengurus NU pusat membuat wadah yang namanya Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Tapi daerah Orde Baru, Perguno ini ditutup oleh rezim Soeharto. Didirikan PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Setelah Gus Dur masuk menjadi DPR, presiden keempat beliau, maka dihidupkan kembali Persatuan Guru Nahdlatul Ulama ini. Namun karena beliau keburu diturunkan, maka dilanjutkan oleh Bu Mega. Setelah disitu lahirlah undang-undang baru, melahirkan kembali Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, sehingga pada tahun 2010 muktamar di Ujung Pandang diresmikan kembali di muktamar bahwa Persatuan Guru Nahdlatul Ulama harus hidup kembali, dan diadakan kongres, yaitu kongres pertama 2011 dilaksanakan di Pacet, Mojokerto. Saya hadir ke sana dengan 3 orang, dan alhamdulillah terpilih Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Beliau terpilih sebagai pimpinan pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Karena diketahui saya dari Bali, dititipilah baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk menghidupkan kembali Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di Provinsi Bali. Dan alhamdulillah dengan amanat itu saya
dengan Pak Haji Lewa yang sekarang menjadi Kasih Pendidikan Islam di kantor Kementerian Agama. Ini berkat pengabdian beliau ya. Saya mencoba untuk keliling, sebalik awalnya banyak tidak kenal dengan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, sekalipun itu pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama. Tapi dengan telaten, dengan kesabaran, saya keliling sebagaimana Pak Dewa menyampaikan tadi, keliling untuk membangun spiritual ya. Membangun spiritual. Maka kami mencoba untuk membangun kesabaran ini sehingga alhamdulillah Sebali sekarang sudah terbentuk kesemuanya. Berarti ada 9 pengurus cabang dan 1 pengurus wilayah. Dan anggota Perguno dan bahkan SIM-cardnya sekarang Perguno, wah luar biasa Pak Dewa. Saya modif bisa pakai etol, bisa pakai belanja, bisa dan lain sebagainya lah. Ini kecanggihan dari Perguno sekarang ya, karena di dalamnya banyak orang-orang yang intelektual ya, punya kemampuan IT, punya kemampuan wawasan yang luar biasa, sehingga lahirlah pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk Perguno. Itu perjalanan di NU di Bali sampai sekarang, dan sekarang di GP Ansornya, di GP Ansornya ini Banser sudah mencapai 500 Banser. Jadi Banser sekarang sudah koordinasi dengan pemerintah baik TNI maupun Polri di dalam setiap pengamanan event-event yang ada di Kabupaten Buleleng. Ini karena apa? Karena Banser ini kalau boleh kita tarik kembali ya, memang merupakan kekuatan kedua setelah TNI di Indonesia. Karena lahirnya pahlawan, Hari Pahlawan 10 November ini lahir dari gagasan Ki Hasyim Asy'ari setelah TNI hilang kekuatan pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka. Dengan inisiatif Panglima Sudirman untuk memberikan masukan kepada Insinyur Soekarno selaku Presiden, TNI tidak punya kekuatan, belum mampu melawan gempuran yang akan menjajah kembali dari luar dibantu oleh Inggris. Maka datanglah Ki Hasyim Asy'ari. Bagaimana Ki Hasyim Asy'ari yang notabene adalah mbahnya Gus Dur, kakeknya Gus Dur, itu menggagas dengan gagasan Hari Santri 22 Oktober yang insya Allah sebentar lagi ini akan diperingati, dan 22 Oktober itu diresmikan sekarang menjadi Hari Nasional oleh Presiden Jokowi. Imbas dari itu jihad didengungkan oleh Ki Hasyim Asy'ari, terjadilah peperangan sehingga jatuhlah Jenderal Malabi di Jembatan Merah yang membunuh adalah santri dari Ki Hasyim Asy'ari. Dan santri itu tidak tahu apa-apa, hanya merakit sebuah rakitan, dikira itu tidak akan meledak, tapi ternyata membuat ledakan yang dahsyat, dan bahkan dirinya juga meninggal pada saat itu. Melemparkan itu, Jenderal Malabi jatuh tersungkur di Jembatan Merah. Maka dikatakan di Surabaya itu ada Jembatan Merah karena jatuhnya, meninggalnya Jenderal Malabi. Lah ini kalau kita tarik keseluruhan ya, berkait juga sebetulnya kalau dari NU berbicara Nahdlatul Ulama, ini bukan sebuah kebetulan Pak Dewa. Kalau 4 pilar Indonesia ada apa? Pancasila ya, Undang-Undang Dasar 45. Terus apa lagi? Bhinneka Tunggal Ika. Ada NKRI. Kalau di Nahdlatul Ulama ada PB. PB itu kalau di
panjang, ini kan singkatan, kalau dipanjangkan Persatuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ini kalau disandingkan dengan 4 pilar, P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45. Jadi bukan sebuah kebetulan, tapi karena yang merumuskan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, notabene dari tim 99, pada akhirnya tinggal tim 9, pada akhirnya tinggal 2 orang, yaitu Kiai Wahid Hasyim dan Insinyur Soekarno. Inilah orangnya. Jadi bukan sebuah kebetulan PBNU itu masuk di 4 pilar, tapi mungkin itu sudah dirancang oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Itu mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang NU, Pak De. Kalau memang begitu, karena memang waktu ini sudah tidak memungkinkan, ini sudah terlalu malam, Pak De. Tidak lain, ayo mohon doa. Saya akan tutup dengan pembacaan doa, tapi mohon maaf Pak Dewa, tapi saya menggunakan dengan doa secara Islam. Monggo Pak Dewa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'iyatana Nahdlatul Ulama jam'iyatan mubarakatan mardiyatan nafi'atan lil Islam wali Indonesia walana wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya minhum wal amwat warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.